Hari keempat Lebaran, ribuan wisatawan memadati Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ramainya wisatawan membuat 15 orang sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja, Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah, Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana, Bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Libur juga, Bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol ramai dikunjungi wisatawan. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi sejak masuk pintu gerbang Ancol. Antrean panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada Kamis siang. Antrean wisatawan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 500 meter. Selain kendaraan roda 4, pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antre untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran pada hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. Pemirsa, antrean kendaraan wisatawan juga terjadi di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. 3 hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus kembali arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi 2 jalur yang akan memadati, yaitu dari jalur di atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di pintu tol keluar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lonjakan volume kendaraan menyebabkan kemacetan hingga 2 km menuju arah kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas Jalan Tol Ciawi Sukabumi di pintu keluar tol Parung Kuda.
Peningkatan volume kendaraan terjadi karena banyaknya wisatawan yang manfaatkan cuti bersama untuk berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Arus lalu lintas kendaraan yang didominasi dari luar kota ini padat merayap di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Akibatnya, antrian kendaraan mengular sejauh 2 km, mulai dari eksit tol Parungkuda hingga simpang Cikidang. Banyaknya pengendara yang beristirahat di rest area SPBU Ongkra juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur ini. Mau jalan-jalan ke pantai, bawa keluarga. Kenapa Pak harus ke Pelabuhan Ratu Pak? Ya deketan, saya tinggal di Bogor. Dari mana Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini kan macet nih, gimana nih perjalanannya? Ya pelan-pelan aja, merayap. Tadi jam berapa dari Bogor? Dari jam berapa? Jam 5 tadi. Jam 5. Ya. Peningkatan volume kendaraan yang terjadi di eksit tol Parungkuda ini diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di jalur ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 70.000 kendaraan melintas di jalur wisata Puncak hingga Kamis malam. Rekayasa lalu lintas berupa one way dilakukan 2 kali dalam sehari termasuk ganjil genap. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan akibat lonjakan volume kendaraan wisatawan dan warga masyarakat yang masih menikmati libur lebaran. Antrian panjang kendaraan terjadi di Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis malam setelah Satlantas memberlakukan rekayasa lalu lintas atau one way satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Kepadatan ini terjadi disebabkan meningkatnya jumlah volume kendaraan wisatawan dan masyarakat yang masih menikmati masa liburan di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor. Antrian mengular dari Simpang Gadok hingga Pasir Angin atau sekitar 2 km serta di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Wildan, bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok? Apakah masih terjadi lonjakan volume kendaraan? Ya, selamat malam, Jikal. Terima kasih. Pada malam hari ini setelah tadi diberlakukan penormalan dari arah Jakarta menuju Puncak dan begitu juga dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan saat ini seperti terlihat di layar kaca Anda bahwa sudah diberlakukan penormalan 2 arah, artinya dari arah Jakarta maupun menuju Puncak. Seperti terlihat bahwa dari saat ini antrian kendaraan masih juga terlihat dari 2 arah, dari arah Puncak maupun dari arah Jakarta. Dan tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polres Bogor melakukan penormalan. Namun saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak termasuk di Simpang Gadok tempat saya berdiri masih terjadi antrian kendaraan dari 2 arah. Dan untuk diketahui juga saat ini kawasan wisata Puncak masih diguyur hujan. Baik, untuk langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian apabila nantinya masih terjadi lonjakan volume, untuk antisipasinya apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Wildan? Ya, hingga saat ini petugas dari Satlantas Polres Bogor masih bersiaga atau berjaga-jaga di pos Gadok untuk melihat kondisi arus lalu lintas yang memang seperti terlihat di gambar ini masih normal, rata-rata kecepatan 10 km per jam, demikian. Kalau bicara mengenai perbandingan ketika tadi mungkin puncak kepadatan terjadi, apakah kondisi saat ini sudah terbilang lebih baik ketimbang beberapa waktu yang lalu, Wildan? Ya, sekitar pukul 19 tadi memang sempat terjadi kepadatan yang cukup panjang karena memang terjadi 2 arah dari arah Jakarta dan dari arah Cianjur terkumpul di sini di satu titik di Simpang Gadok ini, sehingga dari 2 arah ini seperti terlihat di gambar sempat terjadi penumpukan di Simpang Gadok ini, Baik Wildan, terima kasih atas informasi Anda. Kami akan tunggu bagaimana perkembangan terkini dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk informasi berikutnya pemirsa,
Di musim Lebaran, moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan mengunjungi sanak keluarga. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana arus balik ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Tugu, Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran ini suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 6. Sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak 2 April. Ribuan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kepadatan terjadi di simpang pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon. Volume kendaraan pemudik, sepeda motor, dan kendaraan pribadi sejak pagi terus memadati sejumlah titik rawan kemacetan. Pada hari keempat Lebaran, pemudik sepeda motor yang hendak ke Jakarta dan Bandung meningkat tajam. Akibatnya, ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kemacetan hingga 2 km. Selain pemudik, kepadatan ini juga dipicu oleh ramainya warga lokal yang hendak berwisata ke Kuningan, Jawa Barat. Tercatat jumlah kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 4 sore mencapai 20.000 kendaraan. Arus balik diprediksi akan meningkat pada Jumat hingga tanggal 6 atau 7 April mendatang. Pemudik diimbau untuk waspada saat melakukan perjalanan malam hari karena kurangnya penerangan jalan. Lebih dari 30.000 kendaraan mulai memadati ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Petugas kepolisian memberlakukan sistem satu arah lokal di sepanjang kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. Rekayasa lalu lintas dilakukan petugas kepolisian kilometer 188 Tol Palimanan, Cirebon.
Dengan pengawalan petugas, kendaraan yang datang dari Jawa menuju Jakarta diarahkan menggunakan jalur A yang sebelumnya diperuntukkan untuk kendaraan mengarah ke Jawa. Sistem satu arah ini dimulai sejak pukul 16.25 hingga pukul 24.00 Jumat dini hari. Tingginya volume kendaraan yang terjadi sejak Kamis dini hari membuat petugas mengambil langkah diskresi dengan memperlakukan satu arah menuju Jakarta. Ya, sekali lagi pertimbangan dari jumlah arus ataupun traffic counting dari pihak Korlantas bersama teman-teman stakeholder dari operator-operator tol ini akan membuat keputusan di mana beban yang ada di lajur-lajur tertentu apabila sudah melebihi ambang batas maka akan diberlakukan one way hingga ke arah Jawa Tengah. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat hingga akhir pekan. Petugas kepolisian telah menyiapkan skema satu arah totalnya yang berlaku dari Kali Kangkung hingga Cikatama. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama serta di ruas lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat dengan rekan Hamzah Hasibuan. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama? Apakah sistem atau rekayasa lalu lintas masih berlaku di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar karena memang saat ini tengah dilakukan sistem rekayasa lalu lintas one way yang dimulai dari kilometer 188 hingga kilometer 70 dan dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, dan saat ini juga hingga pukul 21:24 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada lebih dari 44.000 kendaraan yang melintas untuk kembali ke Jakarta di momen arus balik ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di gerbang tol Cikampek Utama 2 saat ini dioperasikan sebanyak kurang lebih 21 gardu tol yang dibuka, yang nantinya ini juga diharapkan tidak terjadi adanya antrian kendaraan ketika melakukan kendaraan-kendaraan mengantri di gardu tol Cikampek Utama, karena memang dapat kami informasikan juga bahwa volume kendaraan yang terus meningkat. Maka dari itu juga dari pihak PT Jasa Marga ini akhirnya membuka 2 gardu tol tambahan dari semula kalau tadi sore kurang lebih 19 gardu tol, namun kini sudah 21 gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika melakukan tap di bagian gardu tol Cikampek Utama. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga pengoperasionalan dari jalur fungsional jalan tol di Japek 2 Selatan dari arah Sadang menuju ke Bojongmangu ini sudah dibuka jalur operasionalnya sehingga diharapkan ini tidak terjadi adanya pertemuan lalu lintas dari arah Bandung dan juga jalan tol Trans Jawa yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan ataupun juga volume kendaraan yang melintas untuk mengarah ke Jakarta. Dan dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga masih memberikan diskon tarif tol sebesar kurang lebih 20% yang masih akan berlangsung hingga tanggal 5 April mendatang dan akan dilanjutkan kembali diskon tarif tol tersebut pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Cikal. Baik, Salam, terima kasih atas informasinya. Kita beralih ke rekan Hamzah di ruas Jalan Gentong. Bagaimana Hamzah situasi terkini di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Setelah sebelumnya, ini pihak kepolisian baru saja menyelesaikan rekayasa lalu lintas yaitu one way yang diberlakukan secara situasional, di mana pihak kepolisian ini menimbang jumlah dan volume kendaraan yang meningkat signifikan ditambah dengan kepadatan yang terjadi di beberapa titik macet, di mana ada 3 titik yang diantisipasi oleh petugas kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota untuk diberlakukan rekayasa lalu lintas one way jika ditemukan adanya kepadatan, yaitu ketiga titik ini Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Hingga hari ketiga setelah Lebaran ini, Cikal, dilihat bahwa
banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Bahkan jumlahnya ini hampir melebihi jumlah dari puncak arus mudik pada tanggal 29 Maret 2025 lalu, di mana pada tanggal 29 kemarin terdapat sekitar 123.000 kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sedangkan pada hari pertama setelah Lebaran saja ini sudah ada sekitar 111.000 kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong, dan diprediksi akan terus bertambah mengingat pada hari ketiga setelah Lebaran ini Jalan Lingkar Gentong masih cukup ramai dilalui oleh para pemudik baik yang akan menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Tasikmalaya. Selain itu, Cikal, untuk pemirsa yang ingin melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan hujan karena beberapa hari terakhir ini cuaca dari sore hingga ke malam hujan cukup deras sehingga diperlukan adanya perlengkapan hujan ketika berkendara, khususnya bagi para pengendara motor ataupun pengendara roda 2. Selain itu, pihak kepolisian ini juga menyediakan sekitar 13 pos pengamanan untuk para pemudik ataupun pengendara yang ingin beristirahat jika mengalami kantuk dan kelelahan ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu, Cikal. Baik, terima kasih Hamzah atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada laporan dari rekan Salam dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Sejumlah pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera kembali ke Jakarta melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal guna menghindari kepadatan saat puncak arus balik. Satu persatu bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Ratusan pemudik bersama keluarganya kembali tiba di Jakarta usai berlebaran di kampung halaman. Para pemudik ini memilih kembali ke Jakarta lebih awal dan tidak menunggu berakhirnya masa libur panjang Lebaran guna menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus balik nanti. Total sudah ada kedatangan lebih dari 750 pemudik di Terminal Kalideres asal Pulau Jawa dan Sumatera. Sabtu Minggu ya. Kalau nanti takutnya tambah itu ya, tambah ngantri lagi. Oh gitu, tambah macet lagi. Harus balik. Puncak harus balik. Jadi ya milih yang lebih cepat aja lah, yang masih lenggang. Diprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bus Kalideres akan terjadi pada Sabtu 5 April hingga Minggu 6 April mendatang, seiring dengan berakhirnya periode libur panjang Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis siang. Kehadiran Menteri Keuangan ini menyita perhatian warga yang berada di rumah Jokowi. Pertemuan antara Sri Mulyani dan Jokowi berlangsung singkat. Sri Mulyani enggan berkomentar terkait pembicaraan dalam pertemuan dan mengenai Indonesia yang terkena dampak tarif impor Amerika Serikat. Bu Sri Mulyani, selamat Lebaran Bu, maaf lahir batin Bu. Sebentar Bu, dari media Bu. Bu ngobrolin apa aja Bu? Bu ngobrolin apa aja Bu? Sehat-sehat Bu. Rencana pertemuan antara Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat usai Lebaran tahun ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut pertemuan akan digelar secepatnya. Wacana pertemuan antara Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat usai Lebaran tahun ini. Hal ini diungkap oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai menghadiri acara Halal Bihalal di Jakarta. Menurut Ketua DPR RI ini, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto akan dilaksanakan secepatnya. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan Pak? Secepatnya. Secepat-cepatnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengaku telah ada pembicaraan mengenai rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto tersebut. Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini telah berlangsung sejak pemilihan presiden 2024. Bahkan menu nasi goreng pun disebut akan disajikan dalam pertemuan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan akan menggelar retret periode kedua untuk para kepala daerah. Peserta retret tersebut adalah para kepala daerah yang belum mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ditemui usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retret kedua akan diikuti oleh kepala daerah yang belum mengikuti retret sebelumnya. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk retret kedua. Bima menyebut retret penting dilaksanakan sebagai langkah sinkronisasi pemerintah pusat dengan daerah. Namun saat ini pemerintah belum menentukan waktu dan lokasi retret kedua. Sebagian ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang kemarin nggak ikut di Bali, ya. Mohon maaf, yang kemarin teman-teman di Bali yang nggak sempat ikut. Kemudian ada juga yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira ada 25 lah yang mungkin akan ikut gelombang kedua. Nah, ini anggarannya sudah disiapkan semua. Kami kan sudah hitung. Jadi anggaran retret ini memang untuk seluruh